Rolling kamera action. Halo, Halo. perkenalkan kami dari kelompok 1 dan sekarang kami berada di Monumen Pancasila Lubang Buaya. Perkenalkan, nama saya Fadil Rezi. Perkenalkan, saya Dela Febrian Masari. Hai, perkenalkan nama aku Fatih Sekarai Febriandri. Nah, saya sebagai kameramen, nama saya Satrio. Di dalam Monumen Pancasila Sakti terdapat beberapa tempat bersejarah, seperti museum, rumah penyiksaan, sumur tua, dan ruang relik. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Lalu, setiap tanggal 1 Oktober digelar momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lokasi monumen ini. Apakah kalian tahu bahwa pembangunan monumen ini dimulai pada bulan Agustus tahun 1967? Monumen Pancasila Sakti adalah sebuah monumen yang dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1973. Monumen ini dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar yang awalnya merupakan kebun dan rawa kosong. Oke guys, itu tadi penjelasan singkat dari teman kita Dela. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat ada apa aja sih di Museum Pancasila Sakti ini yang menjadi saksi bisunya sejarah G30 SPKI. Let's go guys! Nah guys, ini dia namanya Tugu dan Relief Monumen Pancasila Sakti. Tugu tersebut terletak 45 meter sebelah utara Cungkup Sumur Maut. Patung pahlawan revolusi ini berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila dan alasnya yang berbentuk lengkung dengan hiasan relief yang melukiskan peristiwa prolog, kejadian, dan penumpasan G30 SPKI oleh ABRI dan rakyatnya guys. Nah guys, itu dia tadi tentang Tugu Monumen Pancasila Sakti. Lalu selanjutnya ada Sumur Lubang Buaya yang biasa kita kenal sebagai Sumur Maut. Dalam sejarahnya, setelah aksi menculik dan membunuh secara kejam, jenazah ketujuh perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, para gerombolan PKI menutup sumur ini dengan potongan batang pisang, sampah, serta daun-daun kering secara berselang-seling, dan terakhir, sumur tersebut ditutup dengan tanah di atasnya. Tahukah kalian, sebagai tipuannya mereka menggali lubang-lubang lainnya di sekitar tempat itu sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang akan mencari jenazah ketujuh perwira tersebut. Nah guys, itulah tadi tentang Sumur Maut. Lalu berikutnya kita ke rumah penyiksaan. Nah guys, ini dia yang namanya rumah penyiksaan. Nah, dalam sejarahnya, para PKI yang berhasil menculik ketujuh perwira tersebut, di antara keempatnya ada yang masih hidup loh guys. Mereka yang masih hidup dimasukkan ke dalam sebuah rumah berukuran 8 meter x 15,5 meter. Secara kejam, mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota pasukan pemberontak PKI. Dan tahu gak sih guys,
Rumah yang digunakan untuk menyiksa para korban ini ternyata milik Bapak Bambang Harjono loh. Dan sebelum meletusnya pemberontakan G30 SPKI ini, rumah tersebut digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat yang biasa kita kenal sekolah dasar loh. Dan namun karena Bambang Harjono ini adalah simpatisan PKI, rumahnya diserahkan kepada PKI dan dipakai oleh pasukan PKI loh guys. Nah, itulah tadi tentang rumah penyiksaan. Selanjutnya kita pindah ke rumah pos komando. Ayo. Ini dia guys yang namanya rumah pos komando. Rumah ini milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya G30 SPKI tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pemimpin gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka persiapan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI AD. Nah, itu dia tadi guys tentang rumah pos komandonya. Lalu kita pindah ke rumah dapur umum. Nah guys, ini dia rumah dapur umumnya. Dan tahu gak sih guys, rumah ini sebelumnya milik Ibu Amroh yang dipakai oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Menurut sejarahnya, sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk yang tinggal di lokasi monumen. Untuk dapat mencapai tujuannya, PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara waktu, karena di sekitar mereka sedang ada latihan perang secara besar-besaran, baik siang maupun malam. Itu dia guys tentang rumah dapur umumnya. Lalu selanjutnya kita ke mobil-mobil bersejarah. Nah guys, ini namanya truk doge PN Artayasa. Mobil ini merupakan replika kendaraan jemputan PN Artayasa yang sekarang merupakan divisi cetak uang logam Perum Peruri. Mobil ini juga digunakan oleh pemberontak G30 SPKI untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan dari rumahnya di Jalan Hasanuddin 52 Kebayoran Baru menuju ke daerah Lubang Buaya, Pondok Gede. Lalu berikutnya ada mobil dinas milik Legend Ahmad Yani. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani selain sebagai Menpangat juga merangkap sebagai Komando Tertinggi atau Koti sejak bulan Februari 1965 sampai gugurnya beliau oleh gerombolan G30 SPKI. Lalu terakhir ada mobil Jeep Toyota Canvas milik Majen TNI Soeharto. Di sejarahnya guys, Mayor Jenderal TNI Soeharto segera bertindak untuk menumpas G30 SPKI yang didalangi oleh ex-Letkol Untung dan tokoh PKI lainnya. Mayor Jenderal TNI Soeharto dari rumahnya di Jalan Agus Salim menuju markas Kostrad menggunakan kendaraan dinas Jeep Toyota Canvas yang disetiri oleh Pratu Suwondo. Nah, itu dia guys tentang mobil-mobil bersejarah yang berada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Untuk mengenal lebih dalam Monumen Pancasila Sakti, di sini aku akan memberikan kepada kalian apa saja yang ada di Museum Miniatur Monumen Pancasila Sakti. Museum ini menampilkan diorama miniatur 3 dimensi yang menggambarkan figur para pahlawan revolusi. Perlu kalian ketahui bahwa di Monumen Pancasila Sakti berisi barang-barang peninggalan dari masa pemberontakan G30 SPKI, seperti pakaian asli dari para pahlawan revolusi. Selain itu, di dalam museum ini juga terdapat ruangan relik yang berisi barang-barang peninggalan dari masa pemberontakan G30 SPKI.
Sendina. Kakak Sendina ini tujuan ke monumen ini sebenarnya untuk apa sih? Ngapain? Kalau tujuan utamanya tuh nggak ada ya, tapi karena hari ini tuh ada hari senggang aku gitu dari libur kuliah, dan kemarin kan tanggal 1 juga hari kesaktian Pancasila, jadi aku tertarik aja buat kesini. Kalau ditanya ngapain pasti udah jelas ya, yang jelas kita belajar gitu, belajar sambil lihat-lihat gitu tentang apa aja yang ada di sini. Kalau yang aku tangkap mungkin dari sini tuh belajar tentang pemberontakan PKI, terus tentang para pahlawan yang telah gugur, dan kita lebih memahami tentang Pancasila. Itu aja sih. Dan tadi nih kakak udah kemana aja nih? Muter-muter. Jelas sudah semua dong. Iya. Dari museum pemberontakan PKI, yang sini museum Paseban, Lubang Buaya, sama rumah bersejarah. Pendapat kakak tentang museum ini dan pesan-pesannya tuh apa? Pendapat tentang museum ini tuh sangat menarik karena apa? Karena kita gak cuma belajar dari buku aja gitu, kita tuh jadi tahu nih gimana gitu, apa sih ya, kayak pidato kayak gitu kan ada tadi yang jelas ya. Kalau pesannya, tempat ini tuh tempat bersejarah, jadi tuh kita mungkin tempat bersejarah ini tuh bisa diingat dan dihargai. Kalau pesan untuk pengunjung ya ini, pesan pengunjungnya tuh mungkin pengunjung jadikan momen ini tuh momen kayak yang perlu diingat-ingat gitu, yang selalu diingat gitu. Terus kita jadi bisa mengapresiasi para pahlawan. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Kak Sandina udah mau diwawancarai. Jika kalian ingin mengenal lebih dalam, kalian dapat mengunjungi secara langsung Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sebagai sumber belajar sejarah yang penting bagi generasi muda. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman untuk berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk lebih mencintai dan melestarikan sejarah Indonesia. Bye-bye.